Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya hari ini akan sharing tentang screening dari congenital heart disease pada newborn baby. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada organizing committee yang memberikan kesempatan saya untuk sharing di acara ini. Sebagai introduksi, penyakit jantung bawaan merupakan gangguan cardiocirculatory structure dan fungsi yang timbul pada saat lahir, walaupun bisa ditemukan pada masa berikutnya. Insidensnya kira-kira 8 sampai 9 per 1000 kelahiran hidup. Saat ini di Indonesia, kalau kita lihat mengacu pada angka kelahiran hidup, maka ada 43.200 bayi lahir dengan penyakit jantung bawaan setiap tahun, dan seperempatnya atau sekitar 12.000 memiliki critical congenital heart disease yang membutuhkan intervensi bedah dan atau non bedah pada first year of life. Dan sehingga hal ini membutuhkan early detection dari congenital heart disease sangatlah penting untuk further treatment yang bisa dikerjakan pada masa berikutnya. Kenapa ini perlu? Ternyata late complication dari penyakit jantung bawaan itu meliputi vascular lesion, arrhythmia, heart failure, valvular disease yang akan berujung pada kematian. Nah, pada developed countries, ya, ini sekarang lebih dari 90% pasien dengan penyakit jantung bawaan mencapai adulthood. Padahal tahun 1950 hanya kurang dari 20% pasien dengan penyakit jantung bawaan ini sampai ke dewasa. Mengapa begitu? Karena ada kemajuan fetal diagnosis, advance di NICU care, early complete repair, improve surgical technique, increase early survival, lower perioperative mortality, dan increase midterm survival. Nah, bagaimana pada negara berkembang seperti di Indonesia? Ternyata 85% mengalami delayed diagnosis. Dan the most common-nya, atau yang paling sering adalah acyanotic congenital heart disease. Nah, apa penyebab dari delayed diagnosis? Penyebab utamanya adalah delayed atau terlambatnya konsultasi pertama. Nah, ini kenapa ini bisa terjadi? Satu, kita lihat di puskesmas atau di klinik pratama, pengetahuan dan pengalaman dari GP tentang diagnosis, treatment, dan natural history dari congenital heart disease masih kurang. Infrastruktur kita lihat di sini, masalah transportasi. Kemudian training center masih terbatas ya, mulai dari RSCM, Harapan Kita, kemudian sekarang Dr. Sutomo juga buka, dan Sarjito juga buka untuk training dari congenital heart disease. Masyarakat kita ini masih percaya sama dukun dibandingkan dengan dokter. Kemudian tata laksananya itu ternyata mahal ya, dibandingkan dengan penyakit lain. Dan regulasinya ini belum sepenuhnya berpihak kepada kita, walaupun sudah ada difasilitasi dengan BPJS. Nah, masalah lain apa? Ini kita lihat di Indonesia tahun 2020 ya, dokter jantungnya ada 1.413, pediatrik kardiologisnya tambah fellow cuma 96. Active cath lab ada 243, cardiac surgical center 8, dengan pediatric, dedicated pediatric and congenital heart disease cardiothoracic surgeon-nya hanya 12. Sehingga antara kasus dengan penyakit jantung bawaan dengan ahlinya sangat jomplang. Nih, kami butuh bantuan dari kalian untuk diagnosis penyakit jantung bawaan. Bagaimana caranya early deteksi program ini, mulai dari antenatal fetal echocardiografi, newborn screening dengan pulse oximetry, dan rutin clinical screening pada healthy newborn. Moga-moga ini bisa diimplementasi di Indonesia. Fetal echo
Ini walaupun oke, tapi ini tidak rutin ya, karena ahlinya memang belum banyak. Kalau USG pada kehamilan sudah sering ya. Nah, apa yang bisa kita bantu sebagai dokter? Comprehensive understanding dari cardiac embryology, anatomy, physiology, and natural history of the disease ini sangat penting untuk mendeteksi diagnosis awal dan tata laksana penyakit jantung bawaan. Nah, ini kita lihat di sini milestones dari embriologi. Kita bisa lihat ada masalah di heart looping, dia akan jadi double outlet. Ada masalah pada endocardial cushion, akan menjadi AVSD. Ada gangguan pada penutupan atau pembukaan dari foramen oval akan menjadi HLHS atau ASD. Ada gangguan pada interventricular septum, bisa VSD atau tetralogiovalo. Gangguan pada aorta pulmonary cleavage, dia akan menjadi TGA, trunkus. Gangguan valve, dia akan menjadi tricuspid atau mitral atresia. Nah, yang kedua, kita harus tahu apa bedanya fetal circulation dengan postnatal circulation. Ingat, fetal circulation, semua darah mulai dari ibu. Ya, sehingga ini darah dari ibu sebanyak 85% saturasinya masuk ke dalam tubuh bayi. Kemudian yang kedua, paru ini tidak berkembang. Sehingga jantung kanan banyak bekerja untuk mengalirkan darah ke sebelah kiri. Nah, ketika paru mengembang, maka akan berubah sirkulasi fetal menjadi sirkulasi postnatal. Apa yang terjadi? Foramen oval dan PDA menutup, sehingga beban dari ventrikel kanan ini berkurang, berubah menjadi beban ventrikel kiri yang bertambah. Nah, kita masuk dalam tipe dari congenital heart disease. Secara umum, congenital heart disease ini dibagi dua, biru dan tidak biru. Kalau kita lihat dari bukunya Profesor Lili Rilantono, kita membagi biru dan tidak biru itu ada tiga kriteria klinik. Satu, mulai dari gejala, yaitu apakah dia batuk panas, apakah dia tidak ada batuk panas. Kalau ada batuk panas, berarti gambaran röntgennya itu pletora, di mana ada aliran darah parunya meningkat. Kemudian kita yang kedua lihat röntgen, kita lihat chest X-ray, corakan vaskuler tadi, pletora atau normal. Yang ketiga adalah berdasarkan EKG. Contoh, ini pasiennya tidak biru, sering batuk panas, fotonya pletora, pada EKG didapatkan kriteria Kurzwachtel atau biventricular hypertrophy, maka diagnosis yang paling mungkin adalah VSD. Nah, apa yang terjadi pada acyanotic congenital heart disease? Pertama, left to right shunt, misalnya pada ASD, VSD, PDA, atau AVSD. Nah, ini berhubungan dengan pulmonary resistance. Nah, kalau AV valve abnormality, misalnya mitral stenosis atau mitral regurgitation, dia berhubungan dengan backward failure, seperti deep snow failure to thrive. Nah, kalau ada ventricular outlet obstruction, misalnya ada PS atau AS, tanpa ada shunt, maka dia akan tidak biru. Kalau LVOT obstruction, dia akan terjadi chest pain, syncope. Kalau ada right ventricular outflow tract obstruction tanpa shunt, dia akan bermanifestasi sebagai gagal jantung kanan. Nah, ini contohnya pasien dengan biru, dengan kliniknya tidak ada aliran pulmonal, misalnya dia sering biru pada pagi hari, tidak ada gejala batuk panas, fotonya oligemia, kemudian kita EKG aksisnya ke kanan. Nah, ini jangan-jangan dia tetralogi oval. Nah, cyanotic secara klinis kita bagi tiga. Satu, RVOT obstruction dengan shunt, ya, misalnya tetralogi ovalo. Transposition physiology di mana aorta dan pulmonar tertukar. Dan yang ketiga adalah common mixing, misalnya adanya percampuran darah dari sistem kiri dan sistem kanan. Bagaimana cara mendiagnosisnya? Pertama, mulai dari history taking, physical examination, EKG, dan chest X-ray. Dan ini ada di primary care. Ya, jadi tidak ada kata-kata sulit mendiagnosis penyakit jantung bawaan. Ternyata enggak. Kenapa? Dari anamnesis, pemeriksaan fisik, EKG, dan ronsen, kita harus bisa membuat diagnosis klinis sebelum masuk ke pemeriksaan selanjutnya. History taking-nya apa? Apakah dia biru mulai dari onset-nya,
derajatnya. Dia episodik atau konstan. Bagian tubuh mana yang biru. Kemudian dia timbulnya kapan? Waktu menangis, pagi hari, atau tanda-tanda gagal jantung. Apa? Tachypno, dyspno, ada orthopno, ada recurrent respiratory tract infection. Apa yang dimaksud dengan recurrent respiratory tract infection? Recurrent respiratory tract infection ini adanya insiden pneumonia lebih dari 2 kali dalam setahun. Ya, ada gangguan exercise dan yang lain-lain. Kemudian pada physical examination kita cari apakah ada sindrom, breathing pattern. Kemudian jangan lupa kita harus plot status gizi anak ini pada kurva growth, kurva tumbuh kembangnya. Ya. Kemudian berikutnya jangan lupa sebagai dokter ini adalah heart auscultation. Ya, heart auscultation ini sangatlah penting ya mendengarkan bunyi jantung pada pasien dengan penyakit jantung bawaan. Nah, tantangannya anaknya jangan sampai nangis dulu sebelum kita dengarkan ya. Kemudian bagaimana cara lainnya? Nah, itu adalah screening critical congenital heart disease dengan pulse oximetry. Itu penting. Kenapa? Pulse oximetry ini non-invasive method untuk mendeteksi hipoksemia. Ekokardiografi akurat, tapi sulit kan, operator dependent. Ya, jadi screening ini dikerjakan 24 jam pada usia 24 jam. Ya, nah oksigen saturasi ini dikerjakan pada tangan kanan dan kedua kaki. Ya, itu menunjukkan predaktal dan postdaktal. Ya, jadi kriteria buat positif screen 1. Tekanan O2 atau saturasi O2 kurang dari 90%, ya, baik di tangan atau kaki. Ya. Yang kedua, saturasinya antara 90 sampai 94% perlu diulang menjadi 3 kali ya per 1 jam. Ya. Oke, yang ketiga, kalau saturasi tangan kanan dan kaki itu lebih dari 3%, dan ini namanya positive screen. Ini harus further assessment. Kemudian berikutnya adalah chest X-ray ya. Kemudian EKG, kita tahu EKG-nya itu pada normal pada bayi baru lahir itu RV dominan, berubah pada dewasa menjadi LV dominan. Nah, baru berikutnya adalah pemeriksaannya lebih sophisticated seperti ekokardiografi, MRI, CT angio, dan cardiac catheterization. Nah, sebagai dokter, kapan kita merujuk? Ya, 1, bila ada abnormality pada clinical examination. Kemudian yang kedua, kalau sudah di echo atau other imaging, ada cardiac anomaly. Nah, sebelum merujuk, ya pasien harus dalam keadaan stabil ya. Anda harus obati emergency situation, misalnya acute heart failure, spell hypoxic, dan arrhythmia. Dan saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa konsul gigi dulu. Ya, sebelum dirujuk harus konsul gigi, karena gigi itu menjadi source infeksi dari defek jantung. Ya, nah ini saya mau cerita sedikit. Ada bayi 5,5 bulan dirujuk ke Harapan Kita dengan sesak dan sianosis. Ya, pada saat lahir dia lahirnya spontan, dia nggak kelihatan ya, karena anaknya itu pada kulitnya agak gelap, jadi orang tuanya nggak tahu bahwa dia itu biru. Ya, nah saya ingatkan teman-teman kalau melihat biru itu di mana? Di mukosa mulut ya, di mukosa mulut. Ya, nah sampai 5 bulan dia baru dirujuk ke rumah sakit. Nah, kan sesuai ya sama yang kita bahas tadi, sebagian besar delayed first contact ya. Nah ini diagnosis di rumah sakit rujukan, kemudian dirujuk ke Harapan Kita. Ini kita lihat history of pregnancy nggak ada masalah, family history juga nggak ada masalah. Physical examination kita lihat di sini ada singular accentuated second heart sound.
ya. Kemudian ada rails dan crackles pada kedua lapangan paru. Labnya kita lihat HB-nya 15, kemudian astrupnya menunjukkan asidosis metabolik. Kemudian kita lihat elektrokardiogramnya ya. Kita lihat elektrokardiogramnya ada sinus rhythm dengan right axis dengan gambaran right ventricular hypertrophy. Kita lihat pada foto röntgennya ini, kita lihat gambaran egg on shape. Nah, kalau gambaran egg on shape apa ya kira-kira ya? Kemudian ini gambaran fletora. Nah, apa yang kita lihat? Nah, kita lakukan ekokardiografi, ternyata didapatkan transposition of the great arteries. Kita lihat di sini dari LV keluar pulmonary artery, dari right ventricle keluar aorta. Ya, jadi pasiennya diapain? Jadi harusnya pasien ini mengalami deconditioning dari LV-nya, direncanakan untuk BT shunt. Ternyata pasiennya nggak bisa di BT shunt karena keadaannya memburuk, desaturasi, diintubasi, dipindahkan ke ICU, kemudian dia juga pneumonia, akhirnya kita lakukan PDA stenting, ya, karena kita harus menolong, ya. Nah, kita lihat di sini, kita lihat ini, kita angio dari aortanya, tampak PDA yang kecil sekali, kemudian kita lakukan PDA stenting, bagus. Ini adalah gambaran 4 chamber, kita lihat, ini sebelum PDA stenting, di mana atrium kirinya ini kecil, tapi setelah PDA stenting, atrium kirinya mengembang, ya. Kemudian kita lihat di sini ada masalah, LA pressure-nya meningkat, sehingga ada perbedaan 21 mm air raksa antara LA dan RA. Jadi kita harus buka ini interatrial communication. Nah, karena pasiennya udah 5 bulan, kita nggak bisa lakukan BAS, maka kita lakukan interatrial stenting. Kita pasang stand-nya di sini, mengakibatkan tekanan interatrialnya semakin turun. Pasiennya 2 hari kemudian bisa ekstubasi, dan pasiennya bisa turunkan dan dipulangkan dulu untuk operasi arterial switch operation secara elektif. Sebagai konklusi, diagnosis awal dan prompt treatment ini sangatlah penting untuk menurunkan risiko mortality dan morbidity dari penyakit jantung bawaan. A thorough history taking dan physical examination ini menjadi dasar dari evaluasi anak dengan suspected congenital heart disease, walaupun perkembangan teknologi yang sudah ada. Nah, bagaimana caranya dokter umum ini melakukan diagnosis 24 jam, dicek di tangan kanan dan kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.